Settle in and unwind with AMSA Universitas Halu Oleo Podcast, where soothing tales and gentle inside away. Halo teman-teman, Sobat Tissue People of Tomorrow. Kembali lagi ke AMSA OHAL Podcast episode 16. Nah, udah lama banget nih AMSA OHAL nggak bikin episode baru tentang podcast ini. Mungkin pasti semua pendengar setia udah nungguin banget nih episode baru dari podcast AMSA OHAL. Nah, untuk para pendengar baru atau pendengar setia mungkin belum familiar nih sama aku. Sebelumnya, kenalin, aku Cinta, host podcast pada kali ini yang bakal nemenin teman-teman semua. Nah, podcast kali ini bakal membahas tentang AMSEP atau Asian Medical Student Exchange Program atau pertukaran mahasiswa berskala internasional antara AMSA Indonesia dan AMSA negara-negara lain. Nah, untuk mengetahui lebih dalam mengenai AMSEP, kali ini aku udah ditemenin sama narasumber kita nih yang paling baik, kece, dan yang udah nyempetin waktunya buat nemenin kita sharing-sharing pengalaman mengenai pendelegasian AMSEP sendiri. Halo Kak Angga. Halo semua, selamat malam, pagi, atau siang dimanapun teman-teman berada. Saya Angga yang hari ini bakal nemenin teman-teman semua untuk cari tahu lebih dalam tentang AMSEP. Gimana nih kabarnya Kak Angga? Alhamdulillah so far baik, walaupun ya dunia perpajakan kadang menyulitkannya, tapi harus tetap semangat. Kesibukannya apa sih nih Kak Angga akhir-akhir yang udah dilakuin? Kalau saat ini lagi running stase neuro ya di rumah sakit. Jadi kesibukannya ya seperti pos pada umumnya, follow up pasien, lapor pasien gitu. Wah, jadi Kak Angga lagi ke stase neuro nih guys. Terima kasih banyak Kak udah nyempetin waktunya, udah mau berbagi sharing pengalaman ke aku dan ke teman-teman semua mengenai AMSEP, pendelegasian AMSEP sendiri. Ya, tentu saya juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman panitia dari AMSA ini yang udah sudi mengundang saya buat sharing ke teman-teman soal AMSEP. Apalagi kan kalau saya lihat sekarang tuh adik-adik banyak yang kayaknya minat gitu ke AMSEP. Baik, terima kasih banyak Kak. Nah, baik, mungkin bisa langsung kita mulai saja Kak. Baik, terima kasih banyak Kak. Untuk mungkin untuk teman-teman semua yang kepo dan mau menjadi bagian dari pendelegasian AMSEP, kita dengerin podcast ini dari awal sampai akhir, jangan di skip ya, karena kita udah ditemuin narasumber yang sudah menyempatkan dirinya di sela-sela kesibukannya sendiri. Mungkin sebelum kita mengulik lebih dalam lagi mengenai apa sih itu AMSEP dan kegiatan-kegiatan yang apa yang akan dilakukan pada pendelegasian AMSEP itu, mungkin Kak Angga bisa dijelasin sedikit apa sih AMSEP dan apa sih perbedaan pendelegasian nasional serta pendelegasi internasional. Oke, jadi apa sih itu AMSEP? Sesuai dari namanya ya, AMSEP Asian Medical Student Exchange Program. Jadi kita tuh dari berbagai uni yang punya fakultas kedokteran yang tersebar di seluruh Indonesia itu bakalan dipilih beberapa delegasi buat ada pertukaran sama universitas di luar di Asia ya, universitas di lingkup Asia yang juga punya AMSA di dalamnya. Contohnya kalau waktu itu saya alhamdulillah dikasih kesempatan buat ikut di AMSEP Taiwan. Jadi saya bertukarnya sama NKCU University di Taiwan. Waktu itu lagi running Brock kalau nggak salah. Jadi kita tuh ada sekitar 8 orang dari beberapa univ di Indonesia yang juga bertukar, yang mengikuti program tersebut ya, sama teman-teman dari NKCU University juga ada gitu. Jadi pertukaran pelajar lah, secara garis besar pertukaran pelajar pada umumnya sama, kita belajar tentang budaya, kita belajar tentang medical issues yang lagi happening, kita belajar tentang traditional foods, traditional cereal, semua tentang hal-hal yang berbau Taiwan dan Indonesia kita bahas di sana. Nah, teman-teman, udah tadi dijelasin tuh sama Kak Angga apa sih itu AMSEP. Selanjutnya Kak, mungkin aku mau tanya ini, gimana sih cara Kak Angga mempersiapkan diri serta mempersiapkan berkas-berkas yang Kak Angga siapin buat mendaftarkan diri sebagai pendelegasian AMSEP di Taiwan kemarin, dan mungkin ada tips and trik yang Kak Angga mau share ke teman-teman semua tentang
Kalau saya waktu itu kebetulan ikut AMSEP-nya dalam kegiatan online ya, jadi semua via Zoom meeting. Yang pertama saya siapkan itu adalah sebelum mulai AMSEP kan itu sekitar sebulan 2 bulan udah diumumin lewat email kan, jadi rajin-rajin aja cek email karena biasa email dari AMSA Indonesia masuk lewat situ tentang AMSEP. Terus saya lihat nih kira-kira ada nggak yang teman-teman senior-senior di atas yang udah pernah ikut AMSEP sebelumnya, atau teman-teman yang udah pernah ikut AMSEP sebelumnya. Kebetulan waktu itu saya ada teman angkatan yang udah ikut AMSEP sebelumnya, AMSEP Turki kalau nggak salah, Kak Indira yang ikut. Saya nanyalah ke Kak Indira, ini gimana kalau saya mau ikut AMSEP, ini ada AMSEP Taiwan, saya mau coba apply gitu kan. Saya dikasih tahu syarat-syaratnya mulai dari bikin curriculum vitae, motivation letter, terus juga statement letter, cara ngisinya gimana, semua dikasih tahu. Terus mulai persiapan untuk ngisi semua. Jadi beberapa saya coba search di Google, teman-teman juga bisa boleh coba search di Google atau di YouTube tentang cara nulis motivation letter yang benar itu gimana, statement letter yang benar itu gimana. Jadi mulai dari situ, berangkat dari situ saya coba nulis. Terus juga setelah nulis, saya suka nge-forward ke teman-teman saya buat dikoreksi kira-kira ada nggak ya yang kurang dari motivation letter saya, atau mungkin motivation letter saya itu too much gitu, terlalu banyak. Dikoreksi sama teman-teman, ya udah akhirnya jadi. Saya juga minta saran dari Repre waktu itu, Kak Haris yang udah ngebantu saya dari join AMSEP Taiwan. Terima kasih banyak untuk bantuannya Kak. Terus juga sama Indira yang ngebantu saya waktu itu buat nyusun motivation letter dan teman-teman. Jadi motivation letternya, jadi statement letternya setelah itu saya apply, saya ngirim ke email, terus tinggal tunggu pengumuman announcement dari AMSA Indonesia, dan alhamdulillah waktu itu saya lolos. Kalau tips and triknya sih yang penting kita tahu ya cara branding diri itu bagaimana. Kita tahu apa yang bisa kita jual ke AMSA Indonesia, apa sih yang saya punya yang aplikan yang lain yang nggak punya gitu, apa keunggulan yang saya punya sampai saya harus dipilih gitu. Something that will push yourself itu above than the others applicants, tapi bukan mendiskreditkan applicants yang lain gitu, tetap menonjolkan kelebihannya apa, tetapi tidak mendiskreditkan applicants lain atau tidak memandang remeh applikan yang lain gitu. Mungkin itu. Terima kasih Kak. Nah teman-teman, jadi tips and trik dari Kak Angga sendiri tuh udah jelasin bagaimana cara buat motivation letter yang baik, statement letter yang baik, dengan cara belajar cari di Google dan yang paling penting adalah bagaimana cara kita membrandingkan diri kita sendiri untuk menonjolkan kelebihan yang kita punya, supaya bagaimana sih AMSA Indonesia melihat kita bisa memilih kita untuk menjadi salah satu delegasi. Nah selanjutnya boleh nih Kak diceritain apa aja sih kegiatan-kegiatan yang Kakak lakukan selama delegasi AMSEP Taiwan kemarin? Untuk AMSEP Taiwan itu runningnya kan 7 hari gitu, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai Minggu. Sabtu kalau nggak salah, Sabtu atau Minggu lah. Running waktu itu kan kebetulan nggak terlalu susah juga ngatur waktunya karena AMSEP perbedaan waktunya tuh nggak ada gitu. Jadi kalau jam 6 di sini ya jam 6 juga di Taiwan, jam 6 sore di sini, jam 6 sore di Taiwan. Jadi setelah semua perkuliahan selesai barulah saya login ke AMSEP gitu. Hari pertama waktu itu kalau nggak salah kita ada perkenalan gitu, bonding sama teman-teman dari AMSA Indonesia yang lain, teman-teman dari AMSA universitas lain yang ada di Indonesia. Waktu itu saya partner sama UHT kalau nggak salah, UHT, terus Tadulako, terus apa lagi? Pokoknya banyak lah, sekitar 8 orang gitu. Bonding, terus sama teman-teman NKCU juga ada di sana, kita bonding, perkenalan, main games dan lain-lain. Hari kedua, ketiga, keempat itu mulai masuk materi gitu, perkenalan universitas, karena kan kita ke Taiwan ya, walaupun secara online gitu via Zoom, tapi ada sesi perkenalan university di mana waktu itu kita dikenalin NKCU University itu kayak gimana, terus cara belajar di NKCU University itu kayak gimana, terus juga sharing-sharing masalah koas di sana tuh gimana keseruannya gitu, rumah sakit gimana, kalau
kebiasaan kos di sana itu gimana. Terus hari ketiga kita mulai dikenali nama budaya kayak makanan tradisional, terus juga rumah adat, terus juga kerajinan tradisional, terus banyak lah macamnya gitu. Terus hari keempat, kelima, keenam mulailah juga lagi materi tentang ya medical issues yang lagi happening pada saat itu ya. Terus juga ada outbound game, kita bonding game bareng anak-anak NKCU, terus juga sama anak-anak Indo juga waktu itu, mulai dari tebak kata, tebak huruf, semua game yang seru-seru itu kita lakuin semua. Terus juga hari terakhir kita disuruh kita buat satu persembahan kan, dari NKCU bikin, dari AMSA Indonesia juga bikin. Waktu itu kita bikin semacam dance kalau nggak salah, saya lupa pakai sound apa, tapi itu ya cukup menguras urat malu saya sebagai delegasi karena saya nggak biasa buat dance depan kamera kan. Jadi kita buat special performance gitu. Terus juga dari NKCU juga bikin yang sama, kita nonton bareng-bareng. Sama hari terakhir itu kita ada movie time. Jadi selesai sekitar 7:30 malam kayaknya kalau nggak salah, itu ada movie time. Jadi dari NKCU itu ada pilih satu film, kita nonton bareng-bareng. Habis itu ya udah closing. Wah, seru banget nih teman-teman kegiatan-kegiatan dari AMSA, delegasi AMSA Taiwan kemarin. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang udah Kak Angga lewati, pasti ada benefits yang Kak Angga dapetin. Mungkin bisa dikasih tahu ke aku atau ke teman-teman Kak Angga, benefits apa sih yang Kak Angga dapetin? Oke, kalau dari benefits banyak sih ya, banyak. Pertama tuh yang paling penting, saya jadi punya banyak temen, khususnya dari teman-teman yang satu delegasi kan waktu itu di AMSA Thailand gitu, AMSA Taiwan. Teman-teman dari UHT, terus dari Tadulako ya, teman-teman dari seluruh Indonesia sampai sekarang yang masih kontak-kontakan beberapa ya. Terus juga dari NKCU juga, itu hari waktu itu kayaknya sempat dia mau ngirimin paket teman-teman dari NKCU ke sini, tapi entah sampai atau enggaknya itu saya nggak tahu, saya nggak nanya-nanya lagi. Terus juga selain dari friendship, family, apalagi ya, itu mungkin lebih aware sama isu-isu kesehatan ya, karena kan waktu itu juga sempat bahas isu yang lagi happening. Terus juga bonding, terus apa lagi ya, jadi waktu itu kan pernah ada sesi diskusi mengenai tentang medical issue tersebut kan. Jadi bisa membuka wawasan baru, kayak ternyata di sana kalau yang kayak gini itu begini, kalau yang kayak ini yang seperti itu yang mereka lakuin seperti ini gitu kan. Jadi kita dapat sudut pandang dan juga pola pikir dan perspektif yang berbeda, dan itu kayak sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan di tempat lain karena itu murni dari hasil pemikiran orang kan. Terus juga menambah wawasan baru, saya jadi tahu itu di Taiwan tuh kayak gimana, orang-orangnya tuh kayak gimana, keseharian tuh kayak gimana. Nanti kalau misalnya mau jalan-jalan ke Taiwan tuh harus kemana aja, udah tahu kan objek-objek wisatanya di mana aja, terus apa yang paling bagus buat dikunjungin. Terus juga kayak kalau if someday that I'm gonna be there, kayaknya udah tahu mau nginep sama siapa. Mungkin seperti itu. Nah, jadi benefits yang dijelasin Kak Angga tadi tuh benefitsnya bukan cuma ada pada saat kita menjadi delegasi kemarin, tapi masih berlangsung sampai saat ini. Dan juga benefits itu bisa menjadi motivasi bagi aku dan juga teman-teman semua buat daftarin diri menjadi delegasi AMSA Taiwan AMSA Taiwan nanti. Lalu Kak Angga kan tadi udah dijelasin bagaimana kegiatan-kegiatan apa aja yang Kak Angga lakuin kemarin, lalu apa aja benefits-nya. Selanjutnya yang mau aku tanyain tuh apa aja sih kayak struggle yang Kak Angga lewatin selama delegasi kemarin kan. Yang kita tahu delegasi kemarin itu kan delegasinya bukan dari Indonesia, tapi dari negara-negara lain juga. Apakah mungkin ada keterbatasan bahasa antara Kak Angga dengan
delegasi AMSAT lainnya, dan gimana sih cara kamu untuk ngatasinnya? Kalau masalah bahasa sebenarnya nggak ada masalah ya. Saya waktu itu cukup percaya diri dengan kemampuan bahasa asing saya, walaupun ya minus-minus sedikit lah ya. Yang jadi struggle malah waktu itu saya suka minder sama teman-teman dari AMSA Indonesia, dari uni yang lain kan. Soalnya it's a little bit sensitive, but skin color ya, warna kulit. Teman-teman yang lain itu pada putih-putih semua, and I was the only one on black. Kayak aduh, ini gimana sih, sampai yang berani waktu itu buat on cam berapa menit sebelum opening itu saya nggak on cam sama sekali, karena ya itulah orang-orang kan pada ya gitulah ya, kalau fisik mah ya gitulah. Jadi teman-teman semua yang ngerti. Tapi saya sempat curhat ke salah satu teman saya ya, aduh saya kayaknya minder nih sama teman-temanku, pada cantik-cantik, pada putih-putih semua. Tapi teman saya satu bilang kayak, ya nggak usah malu gitu kan, nggak usah minder gitu kan. You are there because you deserve that. You deserve to be there. Jadi kalau misalnya kamu udah kepilih berarti kamu dipercaya gitu kan. Jadi you have to try as much as possible to not disappoint everyone, somebody who has chosen you. Jadi saya merasa oke, kayaknya nggak boleh minder-minder nih. Saya mulailah di situ gaining my confidence, dan it works. Kalau dari segi bahasa saya nggak ada struggle. Ini banyak yang suka nanyain kan saya mau ikut tapi saya nggak bisa bahasa Inggris gitu kan. Saya mau ikut tapi saya nggak lancar bahasa Inggris. Sebenarnya kalau dari segi bahasa saya juga nggak jago-jago amat kalau misalnya bahasa Inggris gitu kan. As long as you're confident, then it's okay. Gitu. Selama kita percaya diri, semua bakal baik-baik aja gitu kan. Everything is gonna be fine. Gitu. Karena back again, ketika kita sudah dapat kepercayaan diri tentang diri kita, dan apapun yang ada di depan bakal kita hadapi gitu. Jadi kalau jadi masalah bahasa itu sebenarnya bukan satu hal yang perlu kita yang perlu kita takutkan gitu. Justru itu menjadi challenge buat kita. Wah, saya kayaknya ini coba ikut program ini deh, program AMSAT, kira-kira batas kemampuan saya sampai di mana ya, apa yang harusnya perlu improve lagi ke depannya gitu kan. Jadi kalau misalnya ditanya masalah bahasa untuk jadi kayak faktor buat yang ngebuat kita nggak ikut AMSAT, itu nggak boleh. Selama kita intinya adalah percaya diri sama kemampuan kita. Dan saya yakin teman-teman AMSA di luar sana yang pengen daftar pasti punya basic itu gitu kan. Ya mungkin nggak ada yang teman-teman anak AMSA itu nggak ada yang nggak bisa bahasa Inggris, saya nggak percaya. Walaupun dengan dikit-dikit, tapi jangan dijadikan sebagai bahan insecurity gitu. Karena kalau teman-teman nggak percaya sama kemampuan diri sendiri, itu siapa lagi yang mau percaya? Jadi itu juga jadi bisa motivasi buat improve ke depannya gimana. Tadi udah dijelasin sama Kak Angga mengenai struggle-struggle yang dimiliki. Semua struggle yang kita miliki jangan jadikan patokan bahwa kita tidak bisa melakukan kegiatan tersebut atau mencoba hal tersebut. Kita harus membuat struggle-struggle itu menjadi improve atau motivasi pada diri kita sendiri untuk melakukan hal yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, baik Kak, mungkin nih buat sebagai terakhir mungkin, dan juga pertanyaan paling ditunggu-tunggu buat teman-teman yang emang mau dan pengen menjadi bagian dari delegasi AMSAT, apa sih tips and triknya dan apa alasan kuat dari kakak yang dapat memotivasi kami dan teman-teman yang lain untuk mendaftarkan diri sebagai delegasi AMSAT? Oke. Kalau misalnya ditanya tentang motivasi untuk ikut AMSAT, dulu waktu itu saya selalu punya cita-cita bahwa kalau misalnya ada pertukaran belajar gitu kan, baik yang domestik maupun internasional, minimal sekali seumur hidup saya harus ikut gitu kan. Dan alhamdulillah waktu lewat ada AMSAT Taiwan, saya melihat ada kesempatan itu kan, saya coba gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di luar sana yang mau pengen yang pengen coba jadi bagian dari AMSAT, then do it, jangan takut gitu kan. We never know if you never try kan, itu prinsipnya. Kita nggak pernah tahu kalau kita nggak pernah coba. Jadi coba aja dulu. Urusan kepilih apa enggaknya itu urusan belakangan, yang penting kita maju dulu.
kita tahu medannya kayak apa, jadi kita perlu kalau misalnya lolos ya alhamdulillah, tapi kalau misalnya enggak ya berarti kita tahu ada sesuatu yang perlu diimprove ke depannya nanti ketika mau coba apply lagi gitu kan. Terus juga kalau misalnya apa tadi ya, ditanya lagi soal cara buat buat terpilih gitu kan. Itu sih yang paling penting, branding gitu kan. Sama kalau bikin kalau buat motivation letter itu usahakan menonjolkan kualitas diri yang yang berbeda gitu dari pendaftar yang lain. Gimmick boleh lah sedikit gitu kan, asal jangan kejauhan. Kalau gimmick boleh, intinya adalah it really describe who you really are, itu poinnya. Dari motivation letter itu kita bisa kebaca juga kita genuine untuk ikut atau enggak. Jadi kalau saya sama ini yang harus closing statement di setiap motivation letter with statement letter itu harus bagus. Itu coba kalau buat saran ke teman-teman, kalau yang mau bikin motivation letter itu coba search ke YouTube gitu kan, lihat-lihat kira-kira cara nulis closing statement untuk motivation letter itu yang bagus bagaimana, sama opening statementnya itu bagaimana gitu kan. Waktu itu saya nggak ingat itu saya nulisnya, kalau closing statement itu saya nulis gini, I wouldn't say that I'm different from any other applicants for this, but the passion that I'm pouring myself in and the spirit that I'm going to share to everybody out there is something that really sets me apart. Jadi itu closing statement yang saya pakai buat motivation letter saya. Terus statement letter saya kira-kira nggak jauh beda dari itu. Yang penting adalah kita menonjolkan apa yang berbeda dari diri kita gitu kan, dari applicants yang lain, pendaftar yang lain. Tetap menonjolkan siapa diri kita, terus juga tapi baiknya tidak mendiskreditkan applicants yang lain dan tidak memenangkan applicants yang lain. Itu sih yang penting. Sama tahu branding diri tuh, kita tuh bukan menjual diri ya, branding diri lah gitu ya. Tahu lah cara membawa diri saya personal ini kayak gimana gitu. Itu sih yang paling penting, karena dari motivation letter, statement letter itu semua tergambar gitu kan. Cara kita nulis, isi tulisan kita itu melambangkan siapa kita. Jadi ditulis sebaik mungkin ya. Begitu ya. Jadi teman-teman, untuk motivasi atau cantik dari Kak Angga sendiri itu yang terakhir adalah bagaimana personal branding kita bisa kelihatan atau bisa dilihat dari orang lain, dari motivation letter yang telah kita bikin, statement letter juga yang telah kita bikin, dan juga buat teman-teman yang masih ragu buat daftarin diri sebagai delegasi AMSEP, seperti yang Kak Angga tadi bilang, kita nggak pernah tahu kalau kita nggak pernah coba. Jadi kenapa kita tidak mau kalau kita kenapa kita tidak mau mencoba sesuatu hal yang memang akan berdampak baik ke depannya. Jadi untuk teman-teman juga buat aku, dimanapun ke depannya kalau kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan pernah tahu apapun hasilnya. Jadi jangan lupa mungkin nanti bisa untuk mendaftarkan diri sebagai AMSEP delegasi selanjutnya untuk mewakili AMSA UHO, dan itu juga benefitnya bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga buat kampus, universitas kita, dan juga AMSA UHO sendiri. Nah, buat yang terakhir, aku ucapkan terima kasih ke Kak Angga karena udah mau sharing pengalaman, terus sharing pengalaman mengenai benefits apa aja yang telah Kak Angga lakuin selama kegiatan AMSEP kemarin, terus sampai ke struggle-nya, terus gimana cara ngatasinnya. Terima kasih banyak Kak karena udah mau sharing dan menyempatkan waktunya datang ke sini.
Dan juga untuk teman-teman jangan pernah untuk sampai melewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari AMSEP, pendelegasian AMSEP. Nah, untuk teman-teman semua, sekian untuk podcast kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak Kangga. Teman-teman, terima kasih yang udah nonton dan dengar podcast ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa nantikan AMSA OH Podcast di episode selanjutnya. Terima kasih banyak semua.